Halo sobat bagi-bagi informasi, welcome back to my channel bagi-bagi informasi, dan kembali lagi bersama saya, narator banyak bacot. Oke guys, jadi kemarin kita udah membahas negara Las Vegas dengan kota yang memiliki tingkat keberdosaan yang sangat tinggi. Apa boleh seberdosa itu? Nah, jadi kemarin kita sudah diberikan masukan dari beberapa subscriber kita. Ada satu negara yang terletak di Asia Tengah. Negara tersebut memiliki secret yang sangat kuat, memiliki otoriter yang sangat kuat, dan memiliki kerahasiaan yang sangat kuat. Jadi negara tersebut merupakan negara yang memang kita sulit untuk mengakses informasi yang ada di sana dan mengakses apapun yang berkaitan langsung dengan negara tersebut. Oke, untuk tidak banyak bacot, memperpanjang mukadimah dan segala macamnya. Negara apa tuh bang? Negara Turkmenistan. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah negara yang terletak di Asia Tengah, yaitu negara Turkmenistan. Jadi negara ini juga memiliki sisi gelap dan sisi terang. Sebelum kita masuki di sisi terang, kita masuki dulu di sisi gelap Turkmenistan. Jadi sisi gelap Turkmenistan ini mencakup beberapa aspek yang menggambarkan tantangan dan rintangan yang serius di negara ini dan harus diselesaikan oleh pemerintah setempat, dan mungkin tidak harus diselesaikan karena memang ini kebijakan mereka. Oke, yang pertama itu otoritarianisme. Jadi Turkmenistan merupakan negara otoriter yang sangat otoriter di bawah Presiden Gurbanguly Berdimuhamedov, presiden dari negara Turkmenistan. Jadi di negara Turkmenistan ini HAM-nya, kebebasan sipilnya itu mereka sangat terbatas, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Jadi negara ini nggak seperti negara di Indonesia yang kita bebas beragama, bebas berbicara, dan mengumumkakan pendapat dan berkumpul. Di negara ini kita memiliki batasan-batasan yang sangat terbatas. Kemudian selain otoritarianisme, di negara ini kontrol medianya juga sangat ketat. Jadi negara ini media independen hampir tidak ada, dan informasi yang dapat diakses oleh warga negara seringkali sangat terbatas dan diawasi oleh pemerintah negara. Selanjutnya itu pengawasan pemerintah terhadap agama. Di negara Turkmenistan ini agama sangat diawasi oleh negara. Jadi apapun agama yang ada di dalam negara ini itu harus dengan persetujuan pemerintah. Dan praktek keagamaan sering juga harus tunduk pada pengawasan yang sangat ketat. Sehingga kita jika ingin beragama di sana cukup terganggu dengan pengawasan-pengawasan yang mereka lakukan. Dan nggak semua tempat lah dilakukan pengawasan yang sangat ketat di negara ini. Selanjutnya itu kekurangan transparansi. Jadi dengan pemerintah yang kurang transparan terhadap rakyatnya, pemerintah yang kurang transparan terhadap rakyatnya itu membuat sulit bagi masyarakat atau komunitas internasional untuk memahami situasi di dalam negara Turkmenistan ini, termasuk masalah HAM dan ekonomi yang terjadi di negara ini. Ya kan kita nggak tahu gimana kondisi ekonomi mereka, ada yang kaya kah, ataupun kita juga nggak tahu bagaimana keadaan minusnya mereka di sana. Begitu pula kita nggak bisa cepat dan langsung tahu jika di sana ada bencana alam, amin, atau yang lainnya lah yang sifatnya urgent. Kemudian pertanyaan tentang hak asasi manusia. Jadi seringkali laporan-laporan muncul tentang pelanggaran HAM yang serius di negara ini, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap para kritikus pemerintah. Jadi dengan negara yang otoriter ini, kita sebenarnya cukup sulit untuk terlalu unjuk gigi di negara ini. Jadi kita harus kudu patuh lah terhadap peraturan-peraturan yang memang diciptakan dan dibuat oleh elit-elit negara, elit-elit global. Jadi kita ini nggak bisa lah seenak-enaknya membuat atau kita ingin memberikan masukan terhadap elit global, karena yang mereka tuh punya jabatan, punya kekuasaan, dan punya wewenang. Lu punya kuasa. Udah stop lanjut.
Selanjutnya itu keterbatasan kebebasan ekonomi, meskipun di negara ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya seperti di Indonesia. Ekonomi Turkmenistan seringkali kurang diversifikasi dan terlalu gantung pada gas alam. Nah, jadi negara ini walaupun dia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi tetap negara ini dia mengandalkan sumber daya yaitu dari gas alam yang mereka miliki. Dengan pembatasan ekonomi, birokrasi dan korupsi telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis di negara ini. Selanjutnya itu isolasi internasional. Jadi dengan kebijakan yang mereka buat, jadi negara ini identik dengan negara yang netral terhadap negara manapun, negara dengan netralitas yang sangat kuat. Jadi negara ini sangat kurang transparan terhadap negara-negara lain, sehingga membuat negara ini terisolasilah secara internasional. Ini dapat menyulitkan diplomasi, kerjasama internasional, dan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara ini. Nah, selanjutnya akses terbatas untuk warga asing. Seperti kita lah yang ingin masuk ke negara ini. Jadi pemerintah dari negara ini memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap warga negara asing yang ingin mengunjungi atau bekerja di negara ini, sehingga membuat akses terhadap informasi yang ada di negara ini sangat sulit untuk diakses, seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang ingin pergi ke Turkmenistan, itu kita tidak bisa seenaknya aja mengambil foto, video, atau mengambil informasi yang terkait langsung dengan negaranya. Itu kita nggak bisa seenaknya aja, kita harus punya izin, dan kalau tidak kita bisa melanggar dengan peraturan mereka. Turkmenistan dikenal karena beberapa keanehan atau ciri unik yang ada di dalam tata kelola negara ini. Dengan pemerintahannya yang sangat otoriter dan dalam berbagai aspek kehidupan di negara tersebut, otomatis negara ini memberikan efek keanehan yang ditimbulkan terhadap negaranya kepada orang-orang yang melihat dari negara lain. Oke, berikut beberapa keanehan yang bisa kita bahas di konten ini. Jadi yang pertama itu kultus personalitas presiden. Jadi Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow ini sejak tahun 2006 telah membangun kultus personalitas yang besar di sekitar dirinya. Patung-patung raksasa dan lukisan wajahnya tersebar di seluruh negara. Jadi ada satu patung besar, patung itu patung Presiden Gurbanguly ini. Jadi seakan-akan negara itu adalah milik dia gitu loh. Jadi orang bisa melihat presiden inilah pemimpin yang sebenarnya di negara ini. Jadi dia membuatlah patung besar beserta foto-fotonya tersebar di seluruh daerah. Kemudian nama bulan dan hari di daerah ini, Presiden Berdimuhamedow ini memberikan nama bulan-bulan dalam kalender Gregorian sesuai dengan nama anggota keluarganya dan beberapa tokoh penting di negara tersebut. Jadi semua nama-nama hari itu berdasarkan bulan-bulan, maksudnya gini. Jadi nama-nama hari yang ada di kalender Gregorian itu sesuai nama anggota-anggota keluarga dari presiden tersebut dan beberapa tokoh penting di negara tersebut, seperti itu. Kemudian larangan musik asing. Jadi pemerintah Turkmenistan ini telah mengenakan larangan terhadap musik asing dalam media dan acara-acara publik. Sedangkan musik lokal aja harus mendapat persetujuan dari pemerintah, apalagi musik asing yang akan digunakan di dalam pesta-pesta pemerintah atau acara-acara yang ingin dilakukan di negara ini. Selanjutnya tumbuhan berkeringat. Maksudnya apa sih? Jadi Presiden Turkmenistan ini telah memerintahkan pemasangan pipa air di seluruh ibu kota Ashgabat untuk menyiram tumbuhan di tengah padang pasir. Pipa-pipa ini disebut sebagai tumbuhan berkeringat dan digunakan untuk menjaga agar tumbuhan tetap hidup di lingkungan yang sangat kering. Selanjutnya keharusan pelajar berkendara sepeda. Nah, jadi sejak tahun 2019 pemerintah mengumumkan bahwa setiap siswa sekolah harus mengendarai sepeda setidaknya 2 kali seminggu sebagai bagian dari kampanye kesehatan. Wajib. Kalau di Indonesia anak sejak SD udah bawa Honda, beda dengan di sini, mereka patuh karena otoriter ya kan. Kemudian yang ketujuh itu pengecatan bangunan. Di daerah Ashgabat mereka memiliki banyak bangunan. Jadi bangunan-bangunan di daerah Ashgabat ini itu warnanya identik dengan putih. Jadi kayak perumahan-perumahan elit-elit gitu.
di negara ini. Semua bangunannya warna putih, udah bangunannya mewah-mewah, termasuk menara televisi berwarna emas dan banyak bangunan pemerintah yang memiliki warna-warna cerah. Selanjutnya di daerah ini memiliki pembatasan akses internet. Internet di Turkmenistan sangat dikendalikan dan banyak situs web internasional dan platform media sosial dilarang atau tidak dapat diakses oleh warga negara. Inilah yang menciptakan isolasi digital. Nah, jadi seperti saya, contohnya saya ingin mencari informasi terkait Turkmenistan itu sangat sulit. Ingin didapatkan itu sangat sulit informasi terkait Turkmenistan. Selanjutnya pusat perbelanjaan tertutup. Di Asgabat terdapat pusat perbelanjaan yang besar dan mewah. Kemudian tertutup dan dilarang memasuki area parkir dengan kendaraan pribadi. Jadi orang harus berjalan kaki ke pusat perbelanjaan. Nah, berikut itu tadi yang telah saya jelaskan dan saya jabarkan terkait keanehan-keanehan dan hal-hal yang lain daripada yang lain lah, dari negara-negara yang lain lah di negara Turkmenistan ini. Mungkin ya karena mereka menetapkan kebijakan otoriter, jadi itu memang kebijakan mereka seperti itu. Keanehan-keanehan ini adalah contoh dari tata kelola yang sangat otoriter, ya kan, betul, dan kontrol ketat pemerintah di Turkmenistan. Jadi negara ini seringkali menjadi sorotan media internasional karena karakteristik yang sangat aneh menurut saya. Dan gimana ya, mungkin karena negara kita adalah negara yang demokratis, jadi ketika kita melihat sebuah negara yang otoriter dengan banyaknya peraturan-peraturan ketat yang dibuat oleh seseorang tanpa adanya musyawarah, itu adalah suatu hal yang egois sih menurut saya. Tapi kan kembali lagi orang pahamnya berbeda-beda, jadi seperti itu. Pesan dari Bang Narator Banyak Bacot: alangkah baiknya jika kita menjadi pemimpin, oke, memang itu otoriter daerahnya, menganut paham otoriter, tapi cobalah untuk mengerti dan memahami situasi rakyat atau situasi warganya lah, atau bagaimana keadaan mereka. Nah, jadi jangan selalu mengambil keputusan sendiri dan egois. Oke guys ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.